Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Senin, 24 Maret 2025. Bacaan dari Injil Lukas, bab 4, ayat 24 sampai dengan 30. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat melimpah dan anugerah yang menyertai kami. Semoga Engkau menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari terkasih, terkadang kalau kita lihat, perdebatan, percekcokan dan perselisihan itu banyak terjadi di lingkungan orang terdekat, di dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Konflik itu mudah terjadi karena adanya efek dari sosialisasi. Pada bacaan kali ini, Yesus tidak dipedulikan di tempat asalnya, sehingga Ia mengatakan bahwa tiada nabi yang diterima di tempat asalnya. Tentu Yesus mengalami demikian karena latar belakang keluarganya, yang mungkin orang Nazaret itu memandang rendah keluarga yang lain. Dengan pengajaran berdasarkan sabda dari Perjanjian Lama, keselamatan itu ditujukan kepada orang di luar dari kebanyakan orang di luar Israel, yaitu seperti seorang janda di Sarfat dan juga Naaman seorang kusta orang Syria. Artinya kebanyakan orang yang menganggap diri benar, belum tentu dekat dengan Tuhan. Kebenaran semu itu hanya sebagai selubung atas kejahatan sikap dan hati banyak orang itu. Merendahkan orang lain itu suatu sikap tinggi hati dan jauh dari kata benar. Maka, perlu koreksi diri dan juga memandang kebenaran yang Yesus bawa. Yesus berkata benar karena Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Keselamatan itu karena hidup dalam penderitaan karena mengikuti keutamaan yang Tuhan ajarkan dalam hidup. Semoga kita tidak meremehkan sabda Tuhan yang hidup, tetapi mengimani dengan gembira hati dan menerima atau melaksanakan sabda itu dengan baik dan benar. Semoga Tuhan memberkati. Amin.